bersama aku Monica Arwan. Di video kali ini aku akan membawakan materi yang kelima, yaitu tentang analisis struktural dan sistem semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Kalau kalian sudah nonton videoku yang sebelumnya, itu ada juga materi tentang analisis struktural dan sistem semiotik secara umum, teman-teman ya. Jadi kalau untuk kali ini kita akan membahas menganalisis secara langsung sajak-sajak Amir Hamzah, baik secara strukturalnya dan sistem semiotiknya. Langsung saja kita akan menganalisis sajak yang pertama, yaitu pada mujua. Untuk unsur intrinsiknya di sini ada tipografi, teman-teman bisa sekalian lihat di layar ya. Jadi di sini tipografinya ada 7 bait pada sajak pada mujua. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian untuk disinya di sini ada pada bait kedua baris pertama kaulah kandil kemerlap, yang artinya bila dicari lilin yang terang. Dan untuk imajinya ada penglihatan dan pendengaran. Untuk penglihatan sendiri ada pada bait pertama baris kedua, teman-teman bisa lihat pada kalimat segala cintaku hilang terbang. Dan untuk pendengaran ada pada bait keempat baris ketiga pada kalimat suara sayu. Dan untuk kata konkret di sini ada kalimat aku manusia pada bait ketiga baris kedua, kemudian di mana engkau pada bait keempat baris pertama, dan menunggu seorang diri ada pada bait ketujuh baris kedua. Dan untuk majas di sini saya menemukan 3 majas yang digunakan. Ada personifikasi pada bait kedua baris ketiga dan keempat, pelita jendela di malam gelap, melambai pelan perlahan. Kemudian untuk hiperbolanya ada di bait pertama baris kedua pada kalimat segala cintaku hilang terbang. Dan untuk majas yang terakhir di sini ada perbandingan pada bait ke-6 baris ketiga pada kalimat engkau pelik menarik ingin. Kita masuk ke analisis semiotiknya. Di sini temanya saya setelah membaca sajak pada mujua, saya menemukan bahwa tema ini mengangkat tentang Tuhan. Rasanya setelah kita membaca ini ada rasa kecintaan dan penasaran dan kemarahan terhadap dari aku kepada Tuhannya. Dan untuk nada dan irama teman-teman bisa lihat sekalian di sini berpola acak. Maksudnya berpola acak di sini berakhirannya ini tidak berseragam ya teman-teman sekalian dilihat pada bait pertama, bait kedua dan bait ketiga di sini tidak ada yang berseragam. Kemudian untuk amanatnya di sini percayalah bahwa Tuhan selalu ada, setiap manusia pasti akan kembali kepadanya. Selanjutnya di sini kita masuk ke sajak yang kedua, ada sajak hanya satu. Langsung saja untuk unsur intrinsiknya di sini ada tipografi. Pada sajak hanya satu, di sini tipografinya ada 7 bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian untuk disinya ada pada kalimat bersemayam sempana di jemala gembala. Ada pada bait keempat baris pertama. Dan artinya di sini kerinduan untuk dekat dengan Tuhannya. Kemudian untuk imaji, saya menemukan penyair menggunakan 2 imaji. Ada penglihatan dan pendengaran. Untuk penglihatan di sini ada pada kalimat entai badai dan terban hujan pada bait pertama baris kedua. Dan untuk pendengaran ada pada kalimat tumbang bungkar pokok purba ada pada bait kedua baris keempat. Dan untuk kata konkretnya di sini saya menemukan pada kalimat keturunan intan 2 cahaya pada bait kelima baris ketiga, yang artinya di sini keturunan 2 putra Nabi Ibrahim. Dan untuk majasnya di sini saya menemukan bahwa penyair menggunakan majas hiperbola. Ada pada kalimat keteriak piu redam terbelam pada bait ketiga baris pertama. Dan untuk analisis semiotiknya di sini temanya bertemakan kekuasaan Tuhan atau kedahsyatan Tuhan. Rasanya tentang kesetiaan pengikut kepada Tuhannya. Dan untuk nada dan irama di sini berpola acak. Dan untuk amanatnya saya menemukan bahwa amanatnya ini setialah kepada Tuhanmu dan jangan pernah mencoba untuk menduakannya, karena ketika Tuhan tahu bahwa kamu menduakannya itu akan menjadi bencana untukmu. Selanjutnya kita masuk ke sajak yang ketiga, yaitu insang. Langsung saja untuk tipografinya di sini ada 5 bait. Satu bait terdiri dari 4 baris.
Kemudian untuk diksinya di sini ada kata dewala dan astana. Untuk dewala sendiri di sini artinya dinding atau tembok pada bait ketiga baris kedua, dan untuk astana di sini ada pada bait kedua baris ketiga. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret di sini saya menemukan ada kata bumi, putus, tertahan, dan restu. Untuk imajinya di sini saya menemukan ada imaji pendengaran dan penglihatan. Untuk pendengaran sendiri pada kalimat samar terdengar suara-suarni pada bait kelima baris ketiga, dan untuk penglihatan ada kalimat tertegun aku di jalan buntu pada bait ketiga baris ketiga. Selanjutnya ada majas metafora. Saya menemukan bahwa pada kalimat runtuh ripuh astana cuaca pada bait kedua baris ketiga. Untuk analisis semiotika di sini temanya tentang penyesalan si aku atas segala kesalahannya selama ini. Rasanya tentang penyesalan, dan untuk nada dan rimanya di sini beragam. Ada yang berakhiran i, a, dan lain-lain ya teman-teman. Untuk amanatnya di sini agar kita segera menyadari segala kesalahan kita yang kita perbuat selama ini dengan cara bertobat atau insaf. Selanjutnya di sini kita masuk ke sajak yang keempat, yaitu sebab dikau. Untuk tipografi pada sajak sebab dikau di sini ada 5 bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian untuk diksinya di sini ada pada kalimat aku boneka, engkau boneka pada bait kelima baris ketiga, yang artinya di sini penghibur dalang. Dalang yang dimaksud adalah Tuhan atau dia adalah pengatur segalanya. Untuk kata konkretnya saya menemukan ada 2 sukma esa mesra pada bait ketiga baris keempat, yang artinya aku dan kekasih yang mengikuti hati yang rindu. Untuk majasnya di sini saya menemukan bahwa penyair menggunakan majas metafora pada kalimat mewangi sari dalam jantungku pada bait pertama baris keempat. Dan untuk analisis semiotiknya di sini temanya tentang sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Untuk rasanya di sini saya menemukan bahwa pada sajak sebab dikau di sini tentang harapan dan kegembiraan. Nada dan iramanya di sini berpola acak, dan untuk amanatnya saya menemukan bahwa berserahlah kepada kesenangan Tuhan karena kita hidup hanya sementara dan Tuhan adalah darang dari hidup kita. Mungkin kita hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang mengatur semuanya. Yang terakhir di sini kita akan menganalisis sajak Astana Rela. Langsung saja untuk unsur intrinsik tipografi pada sajak Astana Rela di sini ada 6 bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian untuk diksinya ada pada kata hembusan yang bermakna cibiran pada bait kedua baris pertama, dan meninggi pada bait pertama baris keempat yang artinya mendekatkan diri. Dan untuk imajinya pada sajak Astana Rela di sini ada penglihatan pada kalimat tilikan tajam pada bait kedua baris ketiga. Dan untuk kata konkretnya di sini ada pada bait pertama baris pertama pada kalimat tiada bersua dalam dunia, yang artinya tidak dapat bertemu secara langsung. Untuk majas di sini penyair menggunakan majas personifikasi terlihat pada bunga cerca Melayu lipu pada bait kelima baris ketiga. Untuk analisis semiotiknya di sini temanya tentang kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk rasa di sini saya menemukan tentang kesabaran untuk menghadapi permasalahan hidup yang ada. Untuk nada dan rima pada sajak Astana Rela di sini berpola acak. Dan untuk amanatnya di sini kita dapat mengambil bahwa kita harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan tidak memperdulikan cibiran atau hinaan orang di luaran sana. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis struktural dan sistem semiotik sajak-sajak Amir Hamzah. Kita jumpa lagi pada episode yang selanjutnya, dan see you next time.